Halo Bestisia, perkenalkan aku Rosi Sagita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan NIM 40121111013. Di sini aku ingin menjelaskan mengenai teori pemidanaan. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut teori pemidanaan. Dan juga, apa sih tujuan dari pemidanaan? Tujuannya tentu pada garis besarnya untuk mencegah adanya kejahatan. Nah, penasaran dengan materi selanjutnya? Simak video berikut ini ya. Penjelasan pertama mengenai pengertian dari teori. Menurut George B. Ford, menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya, teori itu bukan hanya sekadar sesuatu yang penting, tetapi lebih dari itu karena dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban yang akademisi. Nah, tujuan pemidanaan dalam literatur disebutkan berbeda-beda namun secara substansi sama. Teori tujuan pemidanaan tersebut pada umumnya itu dikenal ada 3 teori. Yang pertama itu retributif atau absolut, yang kedua itu ada teori relatif, dan ketiga itu ada teori integratif. Tapi menurut Prof. Mulyadi dalam buku Lembaga Pidana Bersyarat terbitan alumni Bandung memberikan nama yang berbeda. Yang pertama itu teori retributif, kedua teori teleologis, dan tiga itu retributif teologis. Pada substansinya sama dengan teori di atas, ya berarti sama. Baik, yang pertama teori retributif atau absolut. Teori ini dianggap merupakan teori yang paling tertua dari teori tujuan pemidanaan. Teori retributif memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Namun menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena dianggap si pelaku pantas menerima demi kesalahan, sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil dan dari kerugian yang telah diakibatkan. Menurut Karl O. Christiansen mengidentifikasi 5 ciri pokok dari teori retributif apa saja. Yang pertama, tujuan pemidanaan hanyalah sebagai pembalasan. Yang kedua, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan seperti kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Yang keempat, pidana harus sesuai dengan kesalahan dengan pelaku. Dan yang kelima, pidana melihat ke belakang. Ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasikan pelaku. Baik, sedangkan Nigel Walker menjelaskan bahwa ada 2 golongan pengadut teori retributif ini. Yang pertama, teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan, dan yang kedua itu teori retributif tidak murni. Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori ini menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam korban, baik perasaan adil bagi dirinya sendiri, teman, dan keluarganya. Yang kedua, pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat bahwa setiap ancaman yang merugikan akan diberikan imbalan yang setimpal. Yang ketiga, pemidanaan dimaksud untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara kejahatan dengan ancaman pidananya. Kemudian ada teori relatif. Teori ini berporos pada 3 tujuan utama pemidanaan. Yang pertama preventif, kedua deterensi, dan ketiga reformatif. Nah, kalau tujuan preventif ini, pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat. Sedangkan tujuan dari deterensi ini menakuti adalah untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan yang bersifat individual yang dimaksud agar pelaku mendapatkan jera untuk melakukan kejahatan kembali. Yang kedua, tujuan untuk bersifat publik, yaitu agar masyarakat lain takut melakukan kejahatan. Dan ketiga, tujuan jangka panjang, yaitu agar dapat memelihara keajengan sikap masyarakat terhadap pidana. Kemudian ada tujuan reformatif. Tujuan reformatif ini merupakan perubahan yang merupakan suatu pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Teori relatif sendiri itu memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan demi bermanfaat dan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori relatif ini bahwa pidana itu bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu yang memiliki tujuan yang lebih bermanfaat dibandingkan teori yang pertama tadi.
Kemudian ada teori integratif atau gabungan. Pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah. Teori ini bercorak ganda bahwa karakter relatif terletak pada tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi perubahan perilaku si terpidana di kemudian harinya nanti. Sehingga dengan konsep gabungan ini, maka teori integratif menganggap pemidanaan sebagai unsur penjaraan dibenarkan tetapi tidak mutlak harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di kemudian harinya. Kemudian kita akan membicarakan mengenai sanksi dari pemidanaan itu sendiri. Ada sanksi tindak pidana dan tindakan. Tinjauan umum tentang pidana dan tindakan yaitu pertama pengertian tindakan menurut Strauss. Menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Dan menurut W.A. Bonger, pidana adalah pengenaan suatu penderitaan karena seseorang telah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Unsur-unsur pidana merupakan penderitaan baik fisik, psikis, sosial, atau akibat lain yang tidak menyenangkan terpidana. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh negara melalui putusan pengadilan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan banyak peraturan perundang-undangan yang sudah ada terlebih dahulu. Pelaksanaan pidana itu dilaksanakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana, dan berat ringannya penderitaan dipengaruhi oleh unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Lalu pengertian tindakan. Sudarto sendiri menjelaskan bahwa munculnya aliran modern di dalam suatu hukum pidana melahirkan satu jenis sanksi tindak pidana baru dalam ilmu hukum pidana dengan sebutan tindakan. Pompey berpendapat jika ditinjau dari sudut-sudut teori pemidanaan bahwa tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata ditujukan kepada prevensi khusus atau tujuan khusus yang tidak bersifat membalas. Prevensi khusus merupakan suatu penggunaan sanksi untuk tujuan tertentu, yaitu agar pelaku tindak pidana tidak melakukan kesalahan pidana kembali. Tujuan menjatuhkan tindakan menurut Andy Hamzah yaitu melindungi masyarakat. Lamitan juga mengungkapkan bahwa tindakan ialah lembaga hukum yang disebutkan dalam hukum positif secara langsung dan ada hubungannya dengan putusan hakim. Unsur-unsur tindakan itu apa saja? Yang pertama, tindakan berupa pemberian perlakuan khusus oleh negara yang berupa pelindungan dan pendidikan atau tindakan lain terhadap pelaku tindak pidana untuk menolong agar masa depannya itu lebih sejahtera. Kemudian tindakan dijatuhkan oleh negara kepada seseorang dan mungkin juga korporasi melalui putusan pengadilan, dan pada hakikatnya dalam tindakannya itu dijatuhi kepada seseorang yang tidak terkandung unsur kesengajaan untuk memberikan penderitaan. Tindakan bukan tergolong pidana dan bukan merupakan kebijaksanaan hakim atau kemurahan hakim. 3. Perbedaan pidana dan tindakan. Yang pertama itu berdasarkan doktrin. Perbedaan tersebut dianggap sebagai pengimbalan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan dia itu dimasukkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat. Dan secara teoritis perbedaan antara pidana dengan tindakan pidana itu dibedakan berdasarkan tujuannya. Dan pidana bertujuan memberikan pendapat kepada yang melakukan tindak pidana, sedangkan tindakan bertujuan mendidik dan melindungi masyarakat. Ya, itu saja materi yang bisa saya jelaskan mengenai teori tindak pidana, sanksi pidana, dan tindakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.